Hasil imbang melawan Vietnam sudah cukup untuk Indonesia lolos ke final Piala AFF 2022. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan bahwa skuad Garuda saat ini semakin berkembang dan jauh lebih baik. Skuad Garuda hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke final Piala AFF 2022. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia baru saja menghadapi Vietnam dalam laga leg E semifinal Piala AFF 2022. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023. Duel sengit pun tersaji dalam pertemuan timnas Indonesia melawan pasukan Park Hang-seo tersebut. Laga pun akhirnya rampung dengan skor imbang 0-0. Usai laga itu, skuad Garuda julukan timnas Indonesia akan bergantian bertandang ke markas Vietnam. Laga leg 2 semifinal Piala AFF 2022 itu akan digelar Stadion Maidin pada Senin tanggal 9 Januari tahun 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai menahan imbang Vietnam 0-0 di SUGBK, timnas Indonesia membuka lebar peluang lolos ke final. Bahkan, Mark Klok dan kawan-kawan hanya memerlukan hasil imbang dengan gol atas Vietnam di leg 2. Biar lebih jelas, berikut ini hitung-hitungannya Indonesia lolos ke final dengan hasil imbang. Sebanyak 2 syarat, timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2022. Yang pertama, timnas Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam di leg 2 dengan skor berapapun. Lalu yang kedua, timnas Indonesia bisa lolos ke final Piala AFF 2022 dengan hanya cukup meraih hasil imbang atas Vietnam. Untuk lolos lewat jalur imbang atas Vietnam, ada syarat yang harus dipenuhi pasukan Sintayong. Timnas Indonesia harus meraih hasil imbang dengan gol. Misalnya, dengan skor 1-1, 2-2, 3-3 dan seterusnya. Dengan skor itu, timnas Indonesia dipastikan lolos ke final. Hal itu terjadi karena adanya aturan gol tandang di Piala AFF 2022. Menurut aturan gol tandang kembali berlaku di Piala AFF 2022. Dengan begitu, hasil imbang dengan gol membuat Indonesia memiliki keunggulan produktivitas gol tandang di markas Vietnam. Sebab, Vietnam gagal mencetak gol di markas timnas Indonesia usai laga berakhir imbang 0-0. Lalu bagaimana jika timnas Indonesia meraih hasil imbang tapi dengan skor 0-0 di markas Vietnam? Jika hal ini terjadi, kans timnas Indonesia lolos ke final masih terbuka. Pasalnya, laga akan dilanjutkan ke babak tambahan waktu 2 kali 15 menit jika skor 0-0 di laga leg 2 timnas Indonesia vs Vietnam terus terjaga sepanjang 90 menit. Jika skor terus terjaga, laga dilanjutkan ke drama adu penalti. Timnas Indonesia sudah berkembang dan mental pun sudah membaik. Hal tersebut ditegaskan oleh pelatih Sintayong. Sintayong memastikan, masyarakat tak perlu meragukan mental pemain timnas Indonesia saat bermain tandang. Menurut pelatih Korea Selatan itu, mental pemain sudah jauh berbeda dari yang semula. Kalian perlu tahu, timnas Indonesia saat ini bukanlah seperti yang dulu, tegas Sintayong. Secara mental dan fisik, semuanya berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi, tidak perlu khawatir nanti bermain di kandang Vietnam, ucap Sintayong. Pelatih Sintayong juga menegaskan, timnas Indonesia tak perlu mengagungkan kekuatan Vietnam. Menurut Sintayong, para pemainnya sudah membuktikan bisa bersaing dengan pasukan Park Hang-seo itu. Saya akan mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin. Hasil pertandingan nanti yang akan berbicara. Jadi, lihat saja nanti, tegas Sintayong. Sintayong menyebut kinerja pemain timnas Indonesia secara keseluruhan sudah baik. Namun, pasukan Merah Putih tak beruntung karena cuma bermain imbang di pertandingan semifinal leg 1 melawan Vietnam. Saya berterima kasih kepada pemain. Secara keseluruhan bermain baik. Sayangnya, peluang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, ujar Sintayong. Ayo dukung terus timnas Indonesia, semoga Mark Klok dan kawan-kawan mampu menyingkirkan Vietnam di semifinal dan melenggang ke final Piala AFF 2022. Jangan sampai ketinggalan, pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam akan berlangsung di Stadion Maidin, Hanoi, pada hari Senin malam tanggal 9 Januari tahun 2022. Duel ini bisa disaksikan di tayangan televisi RCTI atau live streaming RCTI Plus, mulai kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.